It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Bila lagi kita sama-sama ya. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise. Ever I will praise your name. Ever I will praise your name. Haleluya. Terima kasih Tuhan, semua yang anak anugerah-Mu Tuhan, semua yang karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat 1 tahun Empower Generation Community Tuhan. Kami ada semuanya karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami pada hari ini mau sama-sama merayakan Tuhan kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang tahun buat Empower Community Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, jamah kami Tuhan, dari awal acara hingga akhirnya Tuhan. Biar Roh Kudus yang menjamah kami, menguatkan kami, dan di dalam hadirat-Mu kami diubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Percaya sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Shalom anak-anak muda, gimana kabarnya? Luar biasa, amin. Yang bisa buka kamera, boleh buka kamera, melihat muka-muka yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Boleh kasih reaction, amin.
Shalom semuanya, thank you sudah join pada malam hari ini. Kita sama-sama merayakan kebaikan Tuhan selama 1 tahun perbuatan Tuhan di EP Community. Jadi sebelum mulai mungkin bisa, kalau kita di ibadah gabungan bisa ngomong happy birthday ke satu sama lain. Tapi mungkin bisa kasih reaction aja. Oke, thank you semua yang sudah join. Kita mau sama-sama mulai dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Sama-sama nyanyikan. Ada kebangkitan yang besar, yang percaya boleh sama-sama nyanyikan. Ada pemulihan di negeri kami percaya Tuhan. Ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Ayo mari kita sama-sama tepuk tangan. Haleluya, kami percaya Tuhan ada kebangkitan yang besar, ada revival terjadi Tuhan. Kan dari awal Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan akan isi hatimu. Dan iman kami bangkit, juga nyatakan kedatangan Hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami percaya Tuhan. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Ayo mari kita sama-sama tepuk tangan. Kami percaya Tuhan ada revival yang terjadi Tuhan, kebangunan generasi muda yang luar biasa. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, menyampaikan nubuatan. Dan penglihatan amin Tuhan, nyatakan isi hati, ya iman kami bangkit, ya iman kami bangkit. Surga nyatakan kedatangan Hari-Mu. Sama-sama nyanyikan. Kan ada kebangkitan yang besar, kami percaya Tuhan. Kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Lebih lagi sama-sama nyanyikan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Ayo mari kita sama-sama katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kebangkitan yang besar akan terjadi. Kita akan memuji Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kau menara bagikan Tuhan, Kaulah menara dan ku tak
setiamu tak pergi dariku. Tuhan, kekuatan dalam hidup kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku hanya padamu. Hatiku percaya Kaulah menara dan kota perlindungan. Umat selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Engkau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Engkau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita berikan kemuliaan pada Tuhan. Kita percaya bahwa selama setahun ini, walaupun kita dalam masa pandemi, tapi penyertaan Tuhan itu nyata sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, patutlah untuk setiap kita untuk senantiasa mengucap syukur. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam penyembahan kita pada malam hari ini. Kita mau sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Dia lebih lagi. Kita sama-sama siapkan hati kita untuk masuk ke ruangan Maha Kudusnya. Ya Ralabar, ya Ralabar. Terima kasih Tuhan. Ayo mari kita tanggalkan semua beban kita, semua dosa kita, semua beban pikiran kita. Kita mau fokus kepada Tuhan. Haleluya. Ayo mari kita sama-sama sembah Dia. Angkat suaramu. Ralabar, ya Ralabar. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat setahun penyertaan-Mu dalam Power Generation Community Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada hari ini hanya karena Engkau Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi karena penyertaan-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu, karena kekuatan-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak selalu oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya,
Ada rancangan yang indah, sama-sama nyanyikan. Ada terduga kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Sama-sama nyanyikan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, damai dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan dari awal dengan sungguh-sungguh. Jalan-Mu selalu oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu percaya, ada rancangan yang indah, ada terduga kasih-Mu Tuhan, ada terduga kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Besar bagiku arti kehadiran-Mu dalam hidup kami, di kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sama-sama nyanyikan. Penyertaan-Mu sempurna, jangan-Mu penuh damai dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ayo mari kita sama-sama sembah Dia. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita. Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kami yang di hari ini, karena kebaikan-Mu, anak kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan gagah kami Tuhan. Ayo angkat suaramu, ayo sama-sama sembah Dia, sembah Dia. Malam hari ini Kau jamah setiap kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sama-sama nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Lagi ya, penyertaan-Mu sempurna,
penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ini ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Mari kita sama-sama sembah Dia. Haleluya. Percaya Tuhan, Kau selalu menyertai kami Tuhan. Kau penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Percaya, kami percaya. Ya Rabbi, mari kita sama-sama sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Ya Rabbi, lebih lagi, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Sembah Dia lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna buat FW Community Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau dahulu Kau setia, sekarang Kau juga akan setia Tuhan, dan Kau akan selalu setia di masa depan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama sembah Dia. Ya Kau nyatakan kembali Tuhan perbuatan baik-Mu Tuhan. Kau nyatakan kembali Tuhan mujizat-mujizat. Kau nyatakan kembali Tuhan revival Tuhan di FW Community Tuhan. Ya haleluya, haleluya. Nyatakanlah lagi. Mari kita sama-sama nyanyikan. Seperti dahulu, perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga nyatakanlah lagi di antara kami Tuhan. Di antara kami, doa kami. Katakanlah lagi, seperti dahulu, perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga amin Tuhan, alami revival Tuhan. Ini doa kami, katakanlah sekarang, lebih lagi angkat suara-Mu, angkat tangan-Mu. Katakanlah lagi, seperti dahulu, perbuatan ajaib-Mu Tuhan. Perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga nyatakanlah lagi di antara kami. Di antara kami, ini doa kami Tuhan. Ini doaku. Katakanlah sekarang dengan penuh hati dan Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan. Nyatakanlah lagi. Amin Tuhan. Seperti dahulu. Perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga
perbuatanmu yang ajaib sehingga nyatakanlah lagi di FPW Community ini Tuhan, di antara kami. Sama-sama nyanyikan ini doaku, ini doaku. Katakanlah sekarang ini doaku, ini doaku. Katakanlah sekarang yang hati dan kerinduan, ini doaku. Sama-sama nyanyikan. Katakanlah sekarang. Haleluya. Kami mau ya Tuhan, Engkau terus menyatakan kuasa-Mu dalam bagi setiap kami Tuhan. Kami mau Engkau terus kuatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Terus jadikan kami anak-anak muda-Mu ya Tuhan, yang benar-benar bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Menjadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, yang di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kau hancur selamaku. Aku dikata bagiku, Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kau hancur selamaku. Aku jika Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman jadi manusia, oh, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu.
ini menjadi pengakuan kami ya Tuhan. Engkau juru selamat kami, Kau pintu bagi setiap jalan kami. Engkau rela datang ke dunia hanya bagi kepunyaan-Mu saja, sebagai bukti Engkau menyertai kami, sebagai bukti kasih-Mu atas kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami mendengar firman-Mu, urapi setiap kami, penuhi setiap kami. Jangan lalukan firman ini. Dan kami percaya firman ini akan menjadi firman yang hidup, yang membawa kami kepada kekekalan. Firman ini mengingatkan kami bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna, penyertaan Tuhan begitu jelas dalam tahun-tahun kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau duduk diam, biarlah Engkau berbicara melalui kami. Dalam nama Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Halo. Sebentar ya, saya ganti filter dulu. Oke, sembari mengganti filter. Oke, shalom, selamat malam semuanya, apa kabar? Ya, saya percaya dan saya berharap kita semua dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat, karena Tuhan kita baik ya. Baik, pertama-tama saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah join dari komunitas lain, dan saya bersyukur ya karena penyertaan Tuhan, Empowered Generation Community bisa berjalan sejauh ini ya teman-teman. Dan tema First Anniversary Empowered Community hari ini adalah penyertaan Tuhan. Ya, ini kami dapat dan merema dalam setiap kehidupan kami sepanjang minggu ini. Ya teman-teman, ya kita tim EPW ya satu persatu akan sharing singkat mengenai penyertaan Tuhan ya. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan setiap kita ya. Karena Tuhan sudah sangat baik untuk kami, dan juga saya percaya juga Tuhan sudah sangat baik untuk saudara dan teman-teman semua yang hadir di sini. Ya, saudara, selama 1 tahun begitu jelas, begitu nyata penyertaan Tuhan atas Empowered Generation Community. Ya, dan saya percaya ini bukan hanya terjadi di komunitas ini, tapi juga terjadi di komunitas-komunitas yang lain ya, yang mengalami penyertaan Tuhan ya. Kita tidak bisa mengalami penyertaan Tuhan jika kita tidak merelakan Tuhan bekerja di dalam kita ya. Kita tidak bisa mengalami penyertaan Tuhan jika kita tidak mau digandeng sendiri oleh Tuhan. Kita juga nggak bisa ngalamin penyertaan Tuhan jika kita tidak mau dituntun oleh Tuhan. Karena kita semua harus bergantung sama Tuhan. Kita semua harus mengharapkan dan mengandalkan Tuhan. Nggak bisa tanpa Tuhan, saudara ya. Maka tanpa Tuhan tidak ada penyertaan Tuhan. Tanpa Tuhan tidak akan ada penyertaan Tuhan ya, saudara dan teman-teman semua. Nah, kita bisa baca dan kita juga bisa saksikan sendiri dalam perjanjian lama, di mana Allah memilih satu bangsa sebagai bangsa pilihan Allah, yaitu Israel ya, yang saat ini sedang viral, Israel dengan Palestina. Kita tahu bahwa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan ya. Israel, perlu diketahui bahwa Israel tidak sama dengan bangsa-bangsa lain pada saat itu ya. Tidak sama dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Karena apa? Ya, karena apa? Hanya karena satu alasan yang membuat mereka berbeda dengan bangsa lain, yaitu adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan seluruh umat yang telah dipilih Allah. Itu yang membedakan Israel dengan bangsa-bangsa sekitarnya, saudara. Nah, kehadiran Allah dalam perjanjian lama dinyatakan dalam bentuk kemah suci atau kemah pertemuan. Saudara bisa baca di dalam Keluaran 33 ayat 15-17 ya, untuk bisa melihat secara jelas bahwa Allah menyertai mereka seperti itu. Ya, jika kehadiran Allah tidak ada di tengah-tengah bangsa Israel, maka itu tidak ada bedanya Israel dengan bangsa-bangsa yang lain. Jika kehadiran Allah tidak ada di Israel, maka Israel sama aja dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Tidak ada Allah, maka juga mereka tidak akan mengalami pembebasan. Bahkan mereka juga tidak akan mengalami kemerdekaan. Dan tidak ada kehadiran Tuhan di dalamnya jika Allah tidak ada di tengah-tengah mereka. Saudara dan teman-teman semua ya, dengan mengalami penyertaan Tuhan ya, kita bisa melihat bangsa Israel juga mengalami mujizat ya. Bangsa Israel juga mengalami kemenangan ya. Dengan mengalami penyertaan Tuhan, bangsa Israel mampu sampai kepada tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan kepada Abraham, saudara. Dan sama halnya dengan kehidupan kita ya, sama halnya dengan kehidupan kita.
jika kita tidak melibatkan Tuhan, ya, jika kita tidak membiarkan hidup kita disertai oleh Tuhan, ya, maka kita juga, ya, kita tidak akan disertai oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus mau disertai oleh Tuhan secara sukarela, ya. Maka jika kita mau membiarkan Tuhan secara sukarela menyertai kita, maka kita akan mengalami mujizat-mujizatnya Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi saudara, aku mau bilang gini, ya, mujizat terbesar yang Tuhan mau berikan ke kita itu bukan hanya sekedar sakit sembuh gitu ya, buta melihat, lumpuh berjalan, bukan hanya itu saudara. Karena mujizat terbesar dalam kehidupan kita adalah perubahan karakter. Mujizat terbesar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kehidupan orang percaya, adalah perubahan karakter. Oleh karena itu Tuhan mau sertai kita demi kita memiliki perubahan karakter yang semakin serupa dengan Bapa. Itu mujizat terbesarnya saudara, ketika kita mengalami penyertaan Tuhan. Ya. Tuhan mau sertai kita juga agar kita bisa sampai ke tanah perjanjian kita masing-masing, ke tempat Tuhan yang pernah janjikan sebelum Dia disalibkan, saudara. Di mana? Rumah Bapa. Makanya Allah mau nyertain kita agar kita bisa sampai dua hal itu, mengalami mujizat terbesar yaitu perubahan karakter, dan kita juga sampai ke tanah perjanjian kita masing-masing, yaitu tempat yang pernah Tuhan janjikan. Ya. Jadi saudara, ya, komunitas-komunitas rohani yang ada hari ini ya, CIC, Eko, Swag dan lain-lain ya, khususnya Empower Generation Community juga harus mengalami penyertaan Tuhan gitu. Harus melibatkan Tuhan agar bisa membawa jiwa-jiwa, membawa generasi ini kepada mujizat yang terbesar yang sudah Tuhan sediakan. Agar bisa membawa jiwa-jiwa dan generasi ini ya sampai ke tempat yang sudah Tuhan janjikan kepada kita, yaitu rumah Bapa. Jadi aku percaya setiap komunitas yang ada di tempat ini, ya, tujuannya untuk menjangkau jiwa, tujuannya untuk menyelamatkan generasi ini agar mereka ngalamin mujizat terbesar, agar mereka ngalamin sampai ke tempat tanah perjanjian itu. Dan saya percaya selama 1 tahun, ya, selama 1 tahun Empower Generation disertai oleh Tuhan, dan saya juga merasakan benar-benar mengalami penyertaan Tuhan, benar-benar membawa jiwa-jiwa dan generasi ini untuk mengalami Tuhan sendiri, untuk mengalami penyertaan Tuhan sendiri. Dan saya juga percaya dan berdoa Empower Generation Community dipakai Tuhan dengan dahsyat karena Tuhan ada di sini. Bahkan bukan hanya Empower Generation, komunitas-komunitas yang lain juga dipakai oleh Tuhan ya untuk menjangkau jiwa, untuk menjangkau generasi ini, agar kita bisa sama-sama ngalamin mujizat itu, agar kita sama-sama bisa ngalamin sampai ke tanah perjanjian kita masing-masing. Ya, bagaimana caranya? Kita harus mau merelakan Tuhan bekerja di komunitas kita. Kita harus merelakan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita untuk kita bisa mengalami dua hal tersebut. Dan kejadian-kejadian yang dialami oleh Empower Generation Community juga semuanya itu karena penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan berkati. Silakan, Tribowo Samuel. Oke, thank you Kak Bir buat pesannya yang luar biasa. Saya mau sedikit sharing teman-teman juga ya, karena kita semua akan sharing malam hari ini. Haleluya. Benar tadi kata Kak Bir bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Yes, benar sekali. Itu hal yang pasti dalam kehidupan kita. Tapi terkadang manusia yang terkadang meragukan, apakah Tuhan menolongku? Apakah Tuhan ada di pihakku? No, Tuhan selalu di samping dengan kita. Saya tinggal jauh dari orang tua, saya merantau, saya melihat bahwa ada bukti Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya, bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan. Amin teman-teman. Tadi Kak Abdul sudah berbicara mengenai bahwa kita generasi yang disertai oleh Tuhan yang akan menjangkau generasi-generasi muda yang ada. Benar. Firman Tuhan dalam Amanat Al-Quran juga dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai sampai kesudahannya, sampai pada akhirnya Tuhan sertai. Nah ini poin yang harus kita pegang malam hari ini. Nah, bicara mengenai penyertaan Tuhan, khususnya saya akan bicara mengenai sedikit bukti apa yang menjadi penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita.
sebenarnya kita nggak usah cari jauh-jauh bukti Tuhan tuh apa sih ya. Sampai sekarang juga kayaknya doaku juga belum dijawab. Jadi bukti Tuhan tuh apa gitu. Sampai sekarang mungkin aku dalam pergumulan yang berat. Mana bukti Tuhan menyertai? Teman-teman, bukti Tuhan menyertai nggak usah kamu cari jauh-jauh. Bukti Tuhan itu ada di dalam dirimu saat ini. Ini sekarang kita lagi ngumpul bareng di Empower Generation. Kalau kamu masih bisa bernapas, itu bukti penyertaan Tuhan. Kita nggak usah cari jauh-jauh. Di mana sih penyertaan Tuhan? Sampai sekarang aku masih begini. Oh, sekarang kita sedang merasakan penyertaan Tuhan itu. Di luar sana banyak orang yang nggak bisa ikut beribadah. Bahkan hal kecil aja ya, nggak ada kuota untuk gabung di ibadah seperti ini. Malam hari ini kita bangkitkan iman dan rohani kita kan. Tapi banyak orang di luar sana yang nggak punya kuota, yang nggak punya pulsa, yang nggak bisa ikut bahkan banyak ibadah. Sekarang kita tahu ibadah online di mana-mana, teman-teman. Sekarang kita bisa ikut. Itu bukti pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan gitu. Jadi kita nggak usah cari jauh-jauh di mana penyertaan Tuhan ya. Tugas kita adalah bekerja, berjalan, menyelamatkan jiwa. Jangan khawatir karena Tuhan menyertai, itu janjinya gitu. Itu janjinya bagi kehidupan kita, bagi anak-anaknya. Amanat agung kita disuruh menyebarkan firman Tuhan, memberitakan Injil, menyelamatkan jiwa generasi muda. Tuhan suruh itu. Ketika dia naik ke surga, dia suruh itu gitu, untuk kita semua menyelamatkan, untuk kita semua memberitakan Injil, di mana generasi-generasi muda akan Tuhan pakai di akhir zaman untuk menyambut kedatangannya. Itu yang Tuhan rindukan saat ini teman-teman. Tapi masalahnya, seberapa orang yang siap untuk menjalani perintah itu? Tapi Tuhan nggak cuma kasih perintah, Tuhan kasih apa ya? Tuhan kasih seperti pagar, maksudnya Tuhan kasih janji di mana ketika kita menjalani perintahnya, Tuhan menyertai. Nah itu dia tuh, Tuhan sertai kita kemanapun kita berada. Amin teman-teman. Kita lah anak-anak yang mau semua masih belajar menuju kesempurnaan seperti Kristus. Semua sedang belajar. Ini kehidupan kita ini memang hanya sementara, teman-teman. Tapi di kehidupan yang sementara ini, di situ ada perjuangan yang untuk kita boleh perjuangkan. Makanya kemarin saya dengar sharing hamba Tuhan bahwa Kristus tuh pantas sekali untuk diperjuangkan dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Kita menyelamatkan jiwa-jiwa, memperkenalkan Yesus kepada semua generasi, supaya generasi Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah tugas kita sekarang ini pergi, berjalan, beritakan Injil. Janjinya adalah Tuhan menyertai kita semua. Amin teman-teman. Dan sekian dari saya, dan selanjutnya saya. Joseph. Oke, shalom semuanya, shalom. Dalam keadaan luar biasa, berlambaikan tangan, amin, luar biasa. Siapa masih semangat? Oke, jadi puji Tuhan, hari ini kita lakukan sesuatu yang berbeda ya teman-teman. Kita sharing bersama karena EP Community dimulai bersama-sama, kita dilanjutkan juga, dilayani bersama-sama, dan di masa depan akan terus bersama-sama. Oke, jadi thank you sharingnya dari sebelum-sebelumnya hamba Tuhan yang luar biasa. Kita sudah sharing mendengar mengenai mengalami penyertaan Tuhan. Kita juga mendengar sharing mengenai bukti penyertaan Tuhan. Nah, ketiga kita akan sama-sama sharing singkat aja, singkat, padat, jelas mengenai penyertaan Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Oke, sebelum itu aku mau nanya, di sini siapa teman-teman yang mau mengalami penyertaan Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Atau boleh kasih reaction. Amin. Semuanya mau mengalami penyertaan Tuhan kan? Oke, puji Tuhan. Nah, selama ini seringkali kita belum menyadari bahwa Tuhan menyertai kita sampai kita kehilangan penyertaan Tuhan. Nah, seringkali kita malah melalaikan penyertaan Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa Tuhan sudah menyertai kita dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Sampai kita kehilangan penyertaan Tuhan itu. Sampai misalkan kita mengalami masalah, pergumulan, baru kita sadar bahwa ternyata selama ini Tuhan sudah menyertai kita. Nah, oleh sebab itu, mari kita sama-sama buka bersama-sama di dalam Ulangan 33 ayat 15-16. Ulangan 33 ayat 15-16. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Oke, biar nggak tegang-tegang guys. Oke,
Kita bacain sama-sama ya, dengan suara yang keras walaupun di-mute. 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Seperti yang Kak Abir udah sharing sebelumnya, bangsa Israel itu disertai oleh Tuhan. Dan ada satu titik dalam perjalanan bangsa Israel di mana Tuhan mau meninggalkan mereka karena mereka tegar tengkuk. Tetapi Musa mengatakan, jika engkau tidak membimbing kami, jika engkau tidak beserta kami tidak mau berjalan. Ada lagunya ya teman-teman ya. Nah, apakah kita seperti Musa gitu? Apakah kita begitu mengandalkan, memerlukan, membutuhkan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, sampai kita mengatakan, Tuhan, kalau Tuhan nggak mimpin kami, kalau Tuhan nggak pimpin aku, kalau Tuhan nggak sertai aku dalam kuliah aku, dalam pekerjaan aku, dalam pelayanan aku, dalam komunitas aku. Di sini aku lihat banyak leaders-leaders yang luar biasa. Thank you semua dari teman-teman komunitas lainnya. Nah, apakah kita mengandalkan Tuhan seperti Musa, sampai kita mengatakan, Tuhan, jika engkau tidak beserta aku, jika Tuhan tidak ada menyertai komunitas aku, kami tidak bisa berjalan. Nah, ayo mari kita hari ini sama-sama mengandalkan kekuatan Tuhan, mengandalkan pernyataan Tuhan dalam hidup kita. Nah, jika Tuhan setia di masa lalu, Tuhan juga akan setia sekarang. Dan Tuhan juga akan setia di masa depan. Jika Tuhan sudah menyertai kita di masa lalu, Tuhan juga akan menyertai kita di masa sekarang. Dan Tuhan juga akan menyertai kita di masa depan. Jadi jangan takut teman-teman. Mungkin teman-teman yang mengalami pergumulan dalam kuliah, pekerjaan, atau dalam komunitas, mungkin mengalami kok jumlah jiwanya nggak naik-naik, atau mungkin mengalami stuck, ada masalah. Nah, jangan takut teman-teman. Kita ingat kembali penyertaan Tuhan di masa lalu. Mungkin di bulan-bulan lalu, di tahun lalu, bagaimana Tuhan membimbing kita, menyertai kita. Itu menjadi kekuatan bagi kita. Kita bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau sudah setia, Engkau sudah menyertai kami selama di masa lalu, dalam komunitas kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam kuliah kami percaya Tuhan dengan yakin bahwa Kau juga akan setia hari ini. Kau juga akan menyertai kami hari ini, dan Kau juga akan menyertai kami di masa depan. Nah, justru teman-teman, kerennya Tuhan adalah seringkali Tuhan izinkan kita mengalami lembah kekelaman, mengalami masalah, pergumulan, pencobaan, supaya kita menyadari betapa perlunya kita penyertaan Tuhan. Kalau kita baik-baik aja, fine-fine aja, kita pasti nggak akan cari penyertaan Tuhan. Kita pasti coba untuk dengan kekuatan kita sendiri, dengan kuat gagah kita sendiri. Nah, di dalam Paulus pernah mengatakan bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi sekarang ayo kita buka pikiran kita rubah mindset kita. Kalau kita mengalami pergumulan, masalah, kita mengalami pencobaan, jangan takut guys. Justru kita melihat sebagai kesempatan buat penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita, menjadi kekuatan buat kita. Nah, penyertaan Tuhan itu memberikan kekuatan bagi kita teman-teman. Penyertaan Tuhan itu berbicara bukan sekedar mengenai berkat Tuhan yang melimpah, bukan hanya sekedar promosi, terus perlindungan, kesehatan, tetapi terlebih guys, penyertaan Tuhan itu berbicara mengenai hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita hidup dalam hadirat Tuhan? Dan penyertaan ini yang memampukan kita, memberikan kita kekuatan, pertama untuk setia, kedua untuk maju, ketiga untuk bertahan dalam pencobaan, keempat untuk berharap kepada Tuhan, dan kelima untuk menang atas pencobaan-pencobaan yang ada. Jadi terakhir aja di dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kunci mendapat kekuatan dari pernyataan Tuhan adalah tinggal dalam hadirat Tuhan, terus nanti-nantikan Dia. Terima kasih tuh teman-teman buat kesempatannya. Berikutnya, silakan hambanya. Oke, shalom teman-teman. Tadi setelah kita belajar bahwa kita setelah merasakan bahwa penyertaan Tuhan, lalu sebagai buktinya kita menyadari dan kita mengenal Tuhan bahwa wah ini adalah penyertaan Tuhan, dan penyertaan Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita, menjadi kita jadi selalu kuat. Oh ya, kalau kita mengalami masalah kita ingat oh ya Tuhan itu selalu menyertai kita.
Terus kenapa sih Tuhan bisa menyertai kita? Apa sih alasannya Tuhan mau nyertain kita? Kalau teman-teman baca itu dari Kejadian sampai dengan Wahyu, nggak ada alasan untuk Tuhan tuh menyertai kita. Sebenarnya nggak ada alasan. Kenapa? Karena Tuhan itu udah terlalu berkuasa dan kita itu terlalu amburadul. Tapi cuman satu. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah. Sebenarnya kita ini tuh manusia-manusia yang sangat-sangat jauh dari sempurna. Kita mau berusaha gimana pun juga nggak bisa mencapai titik kesempurnaan itu. Tetapi karena cuman satu, karena Allah itu terlalu mengasihi kita, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita nih orang-orang yang sangat-sangat amburadul ini bisa dilayakkan sama dia, sehingga kita bisa memanggil dia Bapa. Tapi terkadang ketika Yesus mati di atas kayu salib, kita sampai dengan saat ini, nih teman-teman, kalau misalkan kita utang uang sama orang, kita bisa bayar, apakah itu dicicil, apakah bayar langsung, itu bisa dibayar, bisa dilunasin. Kalau kita utang nyawa, mau bayar pakai apa? Coba teman-teman. Karena Allah itu terlalu mengasihi kita, sehingga kita diberikan otoritas, kita diberikan penyertaan itu. Tapi bagaimanakah respon hati kita saat ini? Kalau kita baca di dalam Matius 20 ayat 3 sampai seterusnya, itu kita tahu tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Kita tahu ceritanya bahwa ada seorang yang sangat kaya raya, dia punya kebun anggur yang sangat luas. Ketika pagi-pagi benar dia mencari pekerja-pekerja, lalu terus suruh kerja, ya udah selesai, udah tercukupi sebenarnya. Tapi karena dia mengasihi, ketika dia jalan jam 9, jam 12, jam 3 sampai dengan jam 5 sore, dia lihat ada orang yang nganggur. Dia tanya, kenapa kamu nganggur? Iya Tuhan, sebab nggak ada yang mau mengupah kami. Siapa sih teman-teman orang-orang upahan yang nggak kepake itu? Saudara dan saya, kita semua tuh sebenarnya orang-orang kagak kepake teman-teman. Tapi karena Allah tuh terlalu mengasihi kita, sehingga dia kasih kita kesempatan untuk kita bekerja di ladangnya dia. Masih maukah teman-teman mengecewakan dia? Tuhan terlalu baik bagi engkau dan bagi aku, sehingga sebenarnya nggak layak banget teman-teman kalau kita mengecewakan dia. Di dalam Matius 25 juga tentang perumpamaan tentang talenta. Ketika Tuhan itu yang baik itu mempercayakan, ada yang 5, ada yang 2, segala macam. Kita dimodalin teman-teman untuk mengembangkan talenta itu. Setelah kita kembangkan talenta itu, buat siapa teman-teman? Apakah kita kembalikan? Enggak, buat kita. Jadi dengan apa kita dapat balas semua kebaikannya Tuhan, teman-teman? Ayo malam hari ini aku mau ngajak teman-teman, ayo mari kita sucikan hati kita kembali kepada Tuhan. Ayo kita menyadari bahwa kita itu nggak bakal bisa hidup kalau bukan penyertaan Tuhan. Kalau kita bisa ada sampai dengan hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Oke, selanjutnya. Oke, shalom semuanya, selamat malam semuanya. Puji Tuhan ya, setelah kita mendengar beberapa sharing panjang tadi, saya hanya mau sharing apa yang saya dapat ya. Jadi waktu teman-teman yang belum tahu, kita Empowered Generation itu ada MDP ya, waktu dalam pujian penyembahan itu saya diingatkan sesuatu gitu dalam hati saya, kayak terlintas kata-kata, jikalau Tuhan yang bukan membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Saya kaget, saya mau sampein gitu, tapi saya takut Kak. Ternyata ini ada di Mazmur 127 ayat 1. Ya, kita bisa baca bahwa jikalau Tuhan yang membangun jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Tuhan ingatkan seperti ini, jikalau Tuhan yang nggak ada atas EPW Community, mungkin EPW Community nggak sampai hari ini gitu. EPW Community mungkin sebulan yang lalu udah bubar gitu. Mungkin EPW Community dikatakan orang itu udah kayak Menara Babel, udah nggak ada lagi. Dulu megah, dulu sangat orang-orang mengenal
OPW Community ini suatu komunitas yang membangun, tapi kalau bukan Tuhan yang ada di komunitas ini, maka komunitas ini kayak komunitas biasa gitu, rutinitas saja. Demikian dengan hidup kita gitu. Kita harus bersedia untuk Tuhan mau bekerja dalam hidup kita. Jadi jangan sampai kita mau membangun sesuatu. Misalkan kita nanti setelah lulus, kita mau bekerja, kita mau buka usaha, kita harus sertakan Tuhan. Memang kita punya gelar sarjana, kita punya pengalaman, mungkin kita udah magang, tapi kalau kita tidak mau minta penyertaan Tuhan, maka sia-sia. Demikian dengan pelayanan kita ini di EPW Community. Mungkin hari-hari ini teman-teman semua kita tahu bahwa kita ngadepi kondisi yang tidak mudah, pandemik. Belum lagi akhir-akhir ini kita dengar kondisi pandemi ini semakin membuat kita itu rasanya semakin takut gitu. Apalagi tadi saya baca broadcast ya mengenai bahwa virus India udah masuk ke Indonesia, bahkan kayaknya nggak ada gejalanya, tiba-tiba langsung menyerang, besok mati. Apakah kita masih mau mengandalkan kekuatan kita? Apakah kita nggak mau berjalan dalam penyertaan Tuhan? Apakah kita masih mau kekeh sama kemampuan kita, keprofesionalan kita? Kita punya pengalaman banyak, kita punya jam terbang banyak. Mungkin teman-teman yang bekerja udah punya jam terbang yang banyak di pekerjaan. Mungkin teman-teman yang melayani, aku udah punya jam terbang melayani, main musik, WL, bahkan di media pun kita udah berkata, Tuhan, rasanya aku nggak perlu lah ngelepoti Tuhan Yesus untuk minta menolong, menyertai dalam pelayanan kita. Rasanya nggak perlu kita minta untuk Tuhan, minta untuk menyertai dalam pekerjaan kita. Tapi kita hari-hari ini lihat gitu, kondisi yang ada, pandemi-pandemi, lalu kejadian perang ini membuat kita rasanya semakin merasa tidak mampu gitu. Semakin melihat bahwa kondisi-kondisi sekarang ini membuat kita merasa bahwa kita perlu berjalan dalam penyertaan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita itu hanya apa dikata di sini sia-sia gitu apa yang kita kerjakan. Termasuk EPW Community boleh ada sampai setahun ini, kalau tanpa Tuhan ya sia-sia gitu. Kayak Menara Babel yang dibangun megah. Mau dibangun megah awalnya. Tapi karena itu bukan tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, maka dirobohkan. Demikian juga, ayo kita teman-teman komunitas yang lain, kita harus cek komunitas kita ini berjalan dalam penyertaan Tuhan atau enggak gitu. Atau jangan-jangan komunitas kita ini ada karena kemauan kita, ada bukan karena kemauan Tuhan. Jadi ayo kita kembali berjalan visinya Tuhan gitu. Saat MDP rasanya kenapa ya kok Tuhan ingatkan ini gitu. Tiba-tiba kok rasanya kok seperti pas banget gitu. Ternyata waktu Kak Abil share ini temanya tentang berbicara penyertaan Tuhan. Jadi ayo teman-teman kita kembali ingat gitu bahwa kalau tanpa Tuhan itu sia-sia gitu. Seperti yang pengkhotbah katakan, semua yang kita kerjakan kalau tanpa Tuhan itu sia-sia. Maka dari itu setiap hidup kita semuanya kita harus minta penyertaan Tuhan. Jadi jangan sampai kita kerjakan semuanya itu kita merasa karena pengalaman kita. Mungkin kita sudah persiapkan persiapan ya. Secara komunitas kita sudah siapkan Zoom, semuanya editing video, semuanya termasuk hari ini kita siapkan banyak hal. Tapi kalau tidak ada penyertaan Tuhan, itu percuma, itu sia-sia, tidak berguna apa-apa. Tapi saat kita siapkan dengan sungguh-sungguh, kita minta penyertaan Tuhan. Mungkin yang kita siapkan kecil-kecilan teman-teman. Kita mungkin buat flyer komunitas kita, tapi kita minta Tuhan, tolong Tuhan sertai flyer ini supaya sampai ke orang-orang yang dituju dengan benar. Nah itu beda gitu. Tapi kalau kita buat karena, wah aku udah bisa, pasti flyerku menarik, pasti flyerku ini udah profesional karena udah banyak ini ditambah dengan gradien-gradien sehingga unik gitu flyernya. Tapi kenyataannya enggak gitu. Bagi orang ya ini biasa aja. Tapi kalau dengan penyertaan Tuhan yang biasa jadi luar biasa, yang kayaknya itu biasa-biasa saja. Tapi Tuhan buat kayak Tuhan promosikan secara dahsyat gitu. Saya percaya bahwa setiap kita kalau kita berjalan dalam penyertaan Tuhan, maka ada promosi Tuhan.
Jadi itu aja yang mau saya sampaikan. Saya serahkan selanjutnya ke Kak Priscilla. Silakan. Wow, luar biasa ya sharingnya malam hari ini. Ini ada yang share screen ini. Boleh dimatikan dulu. Oke. Wah, luar biasa. Saya diberkati banget sama sharing teman-teman. Cuma ada satu pertanyaan ini kepada teman-teman saya. Biasanya kan kita mendengar ladies first gitu kan. Ini kenapa cewek ditaruh di belakang ya? Kayaknya teman-teman saya sengaja ini biar saya cuma sampaikan kesimpulan aja ini. Oke, tapi tidak mengurangi sukacita saya untuk sharing kepada teman-teman. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita, luar biasa ya. Dan terakhir dari saya mau katakan bahwa sampai di sini Tuhan menyertai kita. Sampai di sini Tuhan melindungi kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Ini saya sharing sederhana aja. Awal pandemi waktu awal-awal ada berita bahwa COVID udah masuk di Indonesia, khususnya kami nih ya, kami yang anak-anak STTBI, apalagi yang di asrama, kita hari itu ngomong kayak gini, wah pandemi udah masuk, wah gimana-gimana, kita udah kalang kabut. Bahkan waktu berita ada yang mengatakan bahwa pandemi itu akan berakhir di bulan Mei akhir gitu, mulai bulan Mei akhir, kita tuh kalang kabut banget, seakan-akan kayak kita nggak bisa melewati gitu, nggak bisa melewati 2 bulan, nggak bisa melewati sebulan pandemi itu gitu. Tapi kalau kita mikir sampai sekarang ya, kalau kita pikirkan sampai sekarang, bukan 2 bulan, bukan sebulan doang, tapi udah setahun buktinya kita bisa lewati semua itu gitu. Itu adalah bukti dari penyertaan Tuhan gitu. Itu kalau kita juga bisa kuat sampai sekarang itu adalah kekuatan dari penyertaan Tuhan, sama yang udah disampaikan oleh teman-teman tadi gitu. Terkesimak aja gitu dari semua yang Tuhan sudah perbuat. Dan ini ada satu ayat yang memberkati saya dalam Mazmur 23. Ini ayat yang bukan asing lagi buat kita, tapi udah familiar banget gitu. Mazmur 23, ini aku ambil satu ayat di Mazmur 23 ayat 4. Aku bacakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku gitu. Sekalipun kita melewati masa pandemi, udah hampir setahun, udah setahun, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan gitu, kenapa kita bisa kuat? Salah satu yang bisa buat kita kuat itu adalah karena kita tergabung dalam komunitas-komunitas yang seperti ini gitu. Awalnya kita nggak pernah mikirkan mau buat komunitas seperti ini, apa sih Zoom itu, apa sih komunitas online itu, tapi buktinya ada banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya dibawa kepada Tuhan melalui semuanya ini. Penyertaan Tuhan itu sempurna, sama seperti lagu yang kita dengar tadi. Kata sempurna itu jangan kita pikirkan bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada yang baik secara manusia gitu, nggak pernah kita mengalami yang namanya masalah, tapi justru dalam masalah itu penyertaan Tuhan itu sempurna bagi setiap hidup kita gitu. Makanya saya bilang bahwa penyertaan Tuhan itu masih sampai sekarang ini. Jika Tuhan menolong kita dulu seperti yang dikatakan Joseph tadi, Tuhan menyertai kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan juga menyertai kita, karena itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan itu bukan hanya berbicara soal berkat, tapi penyertaan pun itu adalah janji Tuhan. Salah satu janji Tuhan adalah menyertai kita sampai pada akhirnya, sampai pada kesudahannya gitu. Jadi yuk teman-teman jangan pernah takut gitu. Jangan pernah takut menjalani setiap kehidupan kita, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun menurut dunia, tapi penyertaan Tuhan itu tetap ada. Bukti penyertaan Tuhan itu masih ada. Kekuatan dari penyertaan Tuhan itu masih ada gitu. Bahkan janji Tuhan untuk menyertai kita itu masih ada untuk sampai selama-lamanya. Jadi yuk teman-teman keep strong untuk semuanya. Kita ada sampai sekarang semua karena kasih Tuhan. Mungkin ada teman-teman yang bilang, apa sih kayak kata-kata itu udah sering banget kita dengar. Tapi kalau kita dalami lagi, ya benar. Kalau bukan karena Tuhan, siapa lagi gitu. Mungkin keluarga kita ada, tapi mereka terbatas untuk menolong setiap keadaan kita gitu kan. Mungkin kita punya masalah pribadi dan nggak semuanya bisa menolong kita, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Sama seperti saya, kadang-kadang orang tanya saya, tempat terfavorit kamu itu apa gitu. Dalam hidup saya paling cuma katakan tempat terfavorit selain gereja ya, itu mah rohani banget kan. Tempat terfavorit saya adalah kamar dan kamar mandi.
kamar tidur dan kamar mandi. Mungkin lucu bagi teman-teman, tapi dalam kamar mandi pun, bahkan saat saya mandi pun cuci muka, saya bisa ngerasain Tuhan gitu. Karena kayak nggak ada yang bisa ganggu gitu kan, nggak ada yang bisa ganggu saya waktu saya menyanyi. Saya nggak kalau teman-teman tanya keluarga saya, kadang kala saya jadi artis tiba-tiba gitu di kamar mandi gitu. Saya nggak peduli orang lain dengar, tetangga saya dengar gitu. Intinya saya senang nyanyi dan saya bisa merasakan penyertaan Tuhan di situ. Saya bisa merasakan Tuhan di situ gitu. Di kamar pun gitu. Walaupun orang-orang bilang, kamu kok di kamar terus, ngapain aja, nggak bosan kah di kamar? Enggak, dalam kamar saya bisa melakukan apa aja gitu. Bahkan depan cermin pun saya lagi berkaca-kaca gitu. Seakan-akan kayak saya lagi ngomong sama Tuhan dan saya merasakan Tuhan gitu. Oke, jadi teman-teman, yuk kembali kita bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan itu menyertai kita sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Karena ini sharing terakhir dari saya, jadi seperti biasanya pengkhotbah selesai sharing itu akan berdoa, jadi saya akan berdoa ya teman-teman. Yuk mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk sharing yang luar biasa pada malam hari ini. Kembali mengingatkan kami bahwa jika bukan karena Tuhan yang menyertai kami, maka siapa lagi ya Tuhan. Orang-orang di sekitar kami terbatas untuk menolong setiap kami. Keadaan di sekeliling kami sungguh tidak memungkinkan Tuhan untuk membuat kami bertahan. Tapi karena kami hidup dalam Tuhan, maka semuanya mungkin. Penyertaan-Mu itu yang menguatkan kami. Janji dari penyertaan-Mu itu Tuhan yang membawa kami bertahan sampai sekarang ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, terlebih khusus untuk komunitas Empowered Community ya Tuhan. Semuanya bisa bertahan sampai sekarang semua karena kebaikan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah semua sharing-sharing teman-teman kami pada saat ini memberkati setiap kami dan terus menguatkan kami, membawa kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Oke, siapa yang terberkati dengan firman Tuhan yang udah disampaikan? Terima kasih atas partisipasi teman-teman bisa hadir, perwakilan dari komunitas. Yang masih terberkati boleh dong kasih reaction tepuk tangan. Oke, sebentar teman-teman jangan keluar dulu. Kita masih ada serangkaian acara yang wow, yang mantap. Masih ada games, ada yang tentunya gamesnya juga disertai dengan hadiah. Jadi teman-teman pasti senang. Oke, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, kita mau berfoto ya. Ayo teman-teman yang belum buka kamera mungkin bisa buka kamera. So, ayo wajah cakepnya, wajah cantiknya, ayo kita perlihatkan. Yuk kita mau foto. Oke, selanjutnya Abil mungkin bisa memandu kita dalam foto. Oh, sorry, Joseph mungkin bisa memandu kita dalam foto. Oke, thank you Kosam. Ayo teman-teman yang bisa buka kamera, boleh buka kamera. Biar kelihatan muka-mukanya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Karena ada pepatah, kalau tidak kenal, maka tidak sayang. Oke, aku foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Mungkin teman-teman bisa kasih reaction love. Oke, 1, 2, 3. Sama sekali lagi pakai reaction party biar ngelain ulang tahun yang pertama. Mantap. Oke, 1, 2, 3. Thank you semuanya teman-teman. Silakan kembali ke Kosem. Oke, halo shalom semuanya. Thank you udah mau join hari ini. Jangan keluar dulu ya. Hari ini kita mau menyaksikan bagaimana sepanjang tahun ini Tuhan menyertai Empower Generation. Kita juga mau menyaksikan highlight bahkan sejarah bagaimana terbentuknya Empower Generation. Mungkin teman-teman tim panitia bisa tampilin video. Silakan.
Ya, itu teman-teman, perjalanan Empower Generation selama 1 tahun, dan hari ini kita mau sama-sama menyaksikan bagaimana sejarah Empower Generation terbentuk dari awal sampai akhir. Silakan. Sorry kok, kayaknya nggak ada suara nih. Atau hanya di tempat aku aja nih? Coba, sorry ya. Empower Generation Community lahir dari Empower Generation yang sudah terbentuk sejak tanggal 14 September 2019. Tetapi Empower Generation Community sendiri baru terbentuk pada tanggal 18 Mei 2020. Semua dimulai dari satu gerakan generasi muda oleh beberapa anak-anak muda yang sedang sekolah teologi dan terinspirasi oleh satu kegerakan Empower 21. Gerakan ini memiliki moto, yaitu menjadi generasi muda yang diberdayakan oleh Roh Kudus, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dan program yang pertama yang dilakukan adalah cover worship rohani dan doa semalam. Fast forward ke tahun 2020. Setelah terjadi masa pandemi yang menghalangi Empower Generation untuk bertemu dan berdoa bersama, maka inisiatif dari para founders Empower untuk memulai Pray for Revival pada akhir bulan April 2020 yang diadakan setiap hari selama 1 jam. Dari doa buat revival setiap hari itu, maka muncullah Empower Generation Community. Persisnya pada tanggal 9 Mei 2021. Salah satu founder Empower Generation mengajak untuk melakukan sharing bersama dengan teman-teman dan saudara-saudaranya melalui Zoom. Dalam sharing itu, kita membahas mengenai pergumulan-pergumulan yang sering kali dihadapi oleh generasi muda, khususnya mengenai menemukan dan mengejar panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Maka muncullah pertanyaan besar, apa itu panggilan Tuhan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari anak-anak muda yang ada, maka diusulkan bagaimana kalau minggu depannya pada hari Sabtu diadakan mengenai sharing panggilan Tuhan. Tapi karena waktunya berhalangan, jadi minggu berikutnya pada hari Senin, persisnya 18 Mei 2020, Joseph, salah satu founder Empower Generation, diminta untuk sharing mengenai God's Calling for Greatness, di mana setelah sharing diadakan Q&A dan diskusi bersama. Ternyata yang hadir cukup banyak, sekitar 18-20 orang, dan responnya juga sangat baik. Maka setelah rapat bersama pengurus Empower Generation memutuskan untuk memulai satu komunitas untuk anak-anak muda yang diberdayakan oleh Roh Kudus yang dinamakan Empower Generation Community. Sejak itu, Empower Generation mengadakan Empower Generation Community hampir setiap minggu sampai pada tahun ini. Dan seiringnya jumlah anak-anak muda yang hadir bertambah, maka kami juga menambah pengurus yang ada di Empower Generation dengan menamakan Empower Generation Team yang solid dan sehati untuk melayani generasi muda. Empower Generation Community juga telah mengundang beberapa pembicara-pembicara tamu yang memberkati dan menjadi wadah bagi anak-anak untuk generasi muda untuk belajar, untuk melayani dan berkhotbah. Walaupun jumlah anak-anak muda yang hadir terkadang naik dan turun, tapi puji Tuhan, Tuhan telah menyertai Empower Generation Community selama 1 tahun. Semua hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Bahkan oleh anugerah Tuhan,
Empowered Generation Community berhasil mengadakan konferensinya yang pertama, yaitu Empowered Generation Conference 2021 dengan peserta sekitar 60-70 orang, anak-anak muda dari seluruh Indonesia dengan tema Empower to Finish the Great Commission. Melalui Empowered Generation Community, Empowered Generation juga memulai Pray for Revival Night, Pray for Revival Morning, doa semalaman, pelayanan sosial media, Empowered Generation Project, menara doa pelayan, dan Worship Night. Semua hanya karena kasih karunia dan anugerah Allah. Jika Allah yang memulai Empowered Generation Community ini dan telah menyertainya selama 1 tahun, maka Allah juga akan menyertai, memimpin, mengurapi, dan memampukan Empowered Generation Community di tahun-tahun selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Amin. Jadi begitu teman-teman sejarah. Oke, ya. Jadi begitu teman-teman sejarah bagaimana terbentuknya Empowered Generation Community. Shalom. Di sini saya Dio ingin mengucapkan happy anniversary untuk komunitas Empowered Generation. Saya percaya anak-anak muda dalam komunitas ini dipakai Tuhan secara luar biasa akan menangkan jiwa-jiwa untuk kebangunan rohani di Indonesia dan juga mengalir ke bangsa-bangsa lain. Dan saya percaya dimanapun saudara berada, semua merayakan sukacita ini karena tuntunan Tuhan nyata untuk komunitas ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Empower Generation, happy anniversary yang pertama. Biarlah di tahun ini dipakai Tuhan untuk menjangkau generasi ini dan selalu bergerak dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati. Shalom, saya mau mengucapkan happy anniversary yang pertama untuk Empower Generation Community. Mari terus menjadi wadah yang membangkitkan anak-anak muda generasi Yeremia yang cinta mati-matian pada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, penuh dengan Roh Kudus dan menyelesaikan amanat agung. Terus semangat, on fire, bawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya, para pengubah sejarah generasi muda bangsa Indonesia, Empower Generation Community, selamat ulang tahun yang pertama. Ingat, kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan di dalam Bapa Surgawi, Yesus dan Roh Kudus pasti melanjutkannya. Musa mendelegasikannya kepada Yesus. Kami para generasi-generasi yang lebih dahulu mendelegasikan kepada Anda, melanjutkan. Anda panggil menjadi generasi Yosua yang memasuki tanah perjanjian, mendudukinya dan menjadi alat kemuliaannya. Jangan pernah menyerah apapun tantangannya, maju terus. Kepada tim intinya, hamba-hambanya semua, para pengubah sejarah generasi muda Indonesia, happy birthday yang pertama untuk Empower Generation Community. Yes. Ulang tahun buat Empower Generation. Keren banget Empower Generation ini emang. Ya, 1 tahun Empower Generation telah berdiri dan saya melihat banyak sekali anak-anak muda yang diberkati lewat pelayanan Empower Generation. Banyak anak muda yang diberdayakan oleh Roh Kudus di Empower Generation ini. Dan saya yakin di tahun-tahun selanjutnya Empower Generation akan semakin dipakai lebih dahsyat lagi. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Saya mewakili komunitas Ikatan Mahasiswa Estetis Jabodetabek mengucapkan selamat tahun kepada komunitas Empower Generation. Kiranya di umur yang baru ini, semoga komunitas ini semakin jaya, semakin lebih lagi dalam menjangkau jiwa-jiwa anak muda dalam guna untuk menuntaskan amanat agung. Dan buat para pengurus, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, kita sama-sama untuk menuntaskan amanat agung dalam menyelamatkan anak. Happy anniversary Empower Community, increasingly used by God to reach young people and keep moving in the power of the Holy Spirit. God bless. Happy anniversary Empowered Community, semakin dipakai
dipakai Tuhan untuk menjangkau anak-anak muda dan terus membangunkan dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih, tetap semangat, God bless you. Amin. Wow, luar biasa ya teman-teman. Begitulah perjalanan Empower Generation selama 1 tahun ini ya teman-teman. Kita melihat begitu banyak penyertaan Tuhan, mulai dari mengadakan doa semalaman, mengadakan doa pagi, doa malam, dan yang paling penting dari semuanya itu adalah komitmen untuk terus melayani Tuhan. Baik teman-teman, sebelum kita mau masuk ya ke dalam game kita, coba ayo sama-sama kita angkat tangan kita mau berdoa untuk hari yang ke-1 tahun ya, hari ke-1 tahun anniversary Empower Generation. Ayo sama-sama angkat tangan kita berdoa. Tuhan, hari ini kami bersyukur genap 1 tahun penyertaan Tuhan atas Empower Generation Community, dan kami bersyukur bahkan kami melihat begitu jelas tangan Tuhan menyertai Empower Generation, setiap tim yang ada, bahkan setiap orang-orang yang mendukung pelayanan ini. Tuhan berkati dan urapi. Kami percaya wadah Empower Generation Community ini Tuhan menjadi wadah untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menjangkau generasi kami yang terhilang, bahkan komunitas-komunitas lain juga Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan urapi. Bapa yang baik, berikan kami kuasa Tuhan, berikan kami hati yang melayani, bahkan berikan kami kerendahan hati untuk terus melayani Engkau sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Semakin hari semakin dahsyat Tuhan pakai Empower Generation, bahkan bersama dengan timnya Tuhan kami percaya tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran kan menyertai pelayanan Empower Generation untuk meneguhkan pelayanan ini. Bapa yang baik, pakai kami semua, bahkan teman-teman yang hadir, teman-teman yang join di tempat ini. Tuhan lawat, jangan satu pun Tuhan lewatkan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk 1 tahun ini. Terima kasih untuk 1 tahun ini ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke games, kita mau dengarkan beberapa informasi ya, pengumuman yang sepanjang minggu ini. Silakan. Baik, sekali lagi teman-teman, selamat ulang tahun untuk kita semua Empower Generation Community. 1 tahun hari perayaan anniversary Empower Generation. Ya, tepatnya esok hari teman-teman. Terus dukung pelayanan kami biar kita juga sama-sama menjangkau jiwa-jiwa, khususnya generasi muda yang terhilang. Next. Oke, Jumat tanggal 21 Mei 2021, pukul 8 malam kita mau sama-sama mengadakan Pentecostal Revival Night. Jadi diharapkan teman-teman bisa datang untuk sama-sama kita bisa ngalamin hadirat Tuhan. Kita mau juga sama-sama ngalamin pencurahan Roh Kudus pada hari Pentecostal Revival Night pada tanggal 21, jam 8 malam. Next. Baik, Connect Revival sudah diadakan kembali teman-teman. Ya, ini adalah pembelajaran yang ke-6. Teman-teman bisa join kapan saja. Nanti bisa untuk mendapatkan informasi yang lebih lagi bisa hubungi nomor yang tertera seperti itu. Next. Oke. Seminggu lagi ya, seperti biasa kita juga akan mengadakan Empower Generation Community pada tanggal 24 Mei 2021, hari Senin, jam 9 malam. Kita akan dilayani oleh Pendeta Eliza Sukiman ya, dengan tema Living to Die, Dying to Living to Life. Oke, seperti itu. Next. Oke, kita juga akan mengadakan Pray for Revival Morning live Instagram, dan ini perdana teman-teman. Jadi teman-teman yang udah bangun pagi nggak tahu mau kegiatannya apa, dan hari Sabtu tanggal 22 Mei kita bisa sama-sama menyembah Tuhan melalui live Instagram Empower Generation pukul 5 pagi ya teman-teman, dicatat pukul 5 pagi. Stay tune di Instagramnya Empower Generation _ Next. Oke,
kami juga mengucapkan selamat Hari Pentakosta ya di tanggal 23 Mei dan selamat Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati. Next. Thank you semuanya untuk kehadirannya dan thank you juga masih setia, dan sebentar kita akan main game. Saya serahkan kepada Kak Tribowo Samuel. Silakan. Tribowo. Oke. Thank you, Nawir. Suara gue kedengeran nggak ya? Dengeran ya? Dengar, Sam, dengar. Oke, mantap. Oke, kita mulai ya games kita malam hari ini, teman-teman. Games sudah biasa sih. Cuma nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab ya, teman-teman ya. Seperti biasa kita main quiz. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan-pertanyaan yang seputar Empower Generation lah ya. Supaya teman-teman juga bisa sedikit tahu atau mengenal lebih lagi Empower Generation. Nanti ada hadiahnya, teman-teman ya. Seperti Kak Kosem tadi sampaikan bahwa ada hadiah nanti bagi pemenang-pemenangnya. Oke, seperti biasa nanti aku akan share linknya dan teman-teman bisa masuk. Biarkan semuanya teman-teman kita partisipasi dan gunakanlah nama aslinya ya. Contoh Yohana. Jangan ya. Oke, aku share screen. Ini ya, kita semua. Salah, aku kirim ke pribadi, serius. Aku kirim lagi ya. Oke, semua bisa masuk ke link yang sudah dibagikan. Satu link lengkap. Oke. Dan nanti kalau ada kode, mungkin teman-teman bisa masukin kodenya. Oke, silakan teman-teman. Nanti aku akan pandu gamenya. Oke, sudah beberapa yang masuk. Silakan teman-teman yang lain. Yuk kita join semua ya. Aku share screen. Oke, ini baru orang yang hadir. Oke, sebentar. Oke, lagi 14 orang. Kita ada berapa orang ya Kak Albir ya? Di room ya Kak Albir ya? Ada berapa ini? Aku nggak bisa lihat soalnya. Sekitar 35 nih. Oke, 35. Yang baru join 18. Ayo yang lain yuk. Kita tunggu bentar lagi ya. Ini berapa pemenang ini Kak Sam? Diambil. Ya kira-kira ya. 3 ya? 3 atau 2? 3. 2 pemenang ya? Oke, 2 pemenang untuk malam hari ini. Oke. Mari. Ayo teman-teman kita menang ya. 20 orang. Baru 20 orang. Ini ada Nathan Michiko, ada Yoel Ginting, aduh nih siapa SML nih, saya nggak tahu nih. Ada juga Eke. Ayo, ada Rafael, Tanonggi, Teguh, Nona, Kanona, Joseph, sama Christian, Johanna, Marlen, Rahel. Oke, udah ada 25 orang. Join semua nggak teman-teman? Ada lagi yang mau? Oke. Gloria. Ayo teman-teman. Aku mau share lagu gimana caranya? Nggak share. Oke. Kak Kila. 27 orang. Ada lagi teman-teman? 27 orang yang sudah join. Oke. Sigo. Wow, namanya keren ya. Sigo. Oke, ditunggu sebentar lagi. Ditunggu 20 detik lagi. Ya. Yang belum masuk boleh masuk. 28 orang. Ayo ada lagi. Oke, sepertinya nggak ada tambahan lagi ya. Udah pas ya, 28 orang ya. Oke, sudah 20 detik, teman-teman. Kita mulai ya gamesnya ya. Jadi teman-teman jawablah secepat mungkin karena hanya 30 detik diberikan waktu untuk menjawab ya teman-teman ya. Jadi nanti yang akan dapat hadiah ada 2 orang. Dia ada 2 orang pemenang untuk malam hari ini. Dan selamat mengerjakan soalnya. Oke, aku start ya semua ya.
1, 2, 3. Silakan. Testing di atas ya? Main lagi.
tahu ya menangnya siapa ya. Sekarang saya boleh selesaikan. Ini kayaknya tidak main ya. Saya coba remove ya. Nggak apa-apa, selesaikan sampai habis supaya teman-teman itu ya. Udah pada loyo ya. Udah pada loyo ya teman-teman ya. Atau lagi bentar lagi. Hah? Yang baru join guys. Wow, ada yang baru join. Kita tahu siapa malam hari ini. Jalan ya. Pemenangnya adalah Frances, juara 2 Kak Rafael, dan juara 3 ada Eke. Aku nggak tahu siapa itu singkatan Eke. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Frances dan buat Kak Rafael sebagai pemenang malam hari ini. Oke, nanti hadiahnya akan segera diberikan ya sama Kak Frances dan Kak Rafael. Oke. Apa? Audir? Ini gimana nih caranya biar dapat hadiahnya nih? Nanti kali dihubungin langsung sama orangnya. Oke. Ya. Gini aja. Jadi nanti hasilnya ini di screenshot terus chat ke IG Empower Generation bahwa Bang Marcel dan Rafael sebagai pemenang dari kuis ini, seperti itu. Oke. Thank you semuanya ya udah berpartisipasi. Kalian semua luar biasa, hebat-hebat, semangat sekali ya menjawabnya. Itu berlomba-lombahan itu dari Rafael, Bung Marcel, dan teman-teman yang lain. Luar biasa. Jadi teman-teman yang belum menang malam hari ini, nggak apa-apa, jangan bersedih. Karena kegagalanmu ini adalah kesuksesan yang tertunda. Dan yang menang hari ini, kesuksesanmu sudah terwujud. Selamat bagi yang menang, Bung Marcel dan Rafael. Baik, sekali lagi dong, kasih reaction tepuk tangan dong untuk para pemenang kita. Luar biasa. Baik, teman-teman. Sekali lagi aku mengucapkan happy anniversary untuk kita semua dan terima kasih udah mau join. Sebelum kita akhiri ibadah kita, saya minta Joseph kita bisa angkat satu pujian terus kita tutup dalam doa. Oke, teman-teman diberkati, amin. Kita sama-sama akhiri, mari kita angkat lagu ini. Jika
ajaib Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan terima kasih buat malam hari ini kami boleh sama-sama beribadah, kami boleh sama-sama mendengar Tuhan, mengalami Tuhan. Dan kami juga tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing. Terima kasih buat pertemuan malam hari ini. Kami boleh mengkhususkan waktu kami untuk mendengar firman-Mu, bagaimana penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Bahkan kehidupan kami juga adalah sebagai bukti penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Engkau menyertai kami dengan satu tujuan, untuk kami mengalami perubahan karakter, untuk kami juga Tuhan bisa sampai kepada satu tempat yang pernah Tuhan janjikan sebelum Engkau disalibkan. Bapa, mampukan kami di masa-masa kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau berkati urapi kami. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan di masa-masa sukar ini. Bapa yang baik, sebentar kami juga mau berpisah. Setiap anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, yang ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, Sulawesi, Tuhan urapi mereka, keluarga mereka, bahkan mami papi kami juga Tuhan urapi, berkati. Kami juga berdoa untuk pendidikan kami juga berdoa untuk pergumulan kami. Tuhan turut bekerja mendatangkan segala sesuatu dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah berkat Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus melimpah atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Thank you semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa hari